malah kan di TikTok. Saya dapat WA itu dari TikTok juga. Oh, WA itu dari TikTok. Lah kok sangar man WA-ne teko TikTok barang? Enggak ada apa sayang? Ada apa? Kepanasan enggak? Waduh soalnya sampean tak delikno ben gak gane wong ro sampean. Enggak, sini aja. Enggak apa-apa. Aduh, Enggak kepanasan. Saya agak malu ya, Miss. Kenapa malu sayang? Ada apa? Bisa soalnya kan masuk ke YouTube. Masuk di YouTube. Lah terus sampean kan ngerti lah Surhatiku mesti masuk di YouTube. Iya. Hah? Iya, tahu. Woi, Duk, sampahmu kuwetok tre. Mau delikne ning ndi kuwi kamerane delok. Iya, Jane delikno ndek kono ya. Iki kamerane ngincengi awakmu. Iya kan? Ndek kon ya wis karepmu wis. Sekarepmu. Gak ketok kono sing kalah ketok. Awakmu dek mana itu? Lah kayak ketok. Pakai masker, Nduk. Pakai masker, Nduk. Kenapa? Jadi kamu taunya aku dari TikTok, makanya nggak ngerti gitu ya? Iya, nggak Oke. Saya jarang lihat di YouTube sama. Soalnya kan ini mbaknya tak sembunyikan karena tidak ingin melihat mukanya. Iya, malu. Sorry ya tadi soalnya mas ada yang lebih urgent lagi soalnya diusir majikan. Sorry. Oke, kenapa sayang? Kamu ada apa sih? Ya masalah keluarga sama majikan lah, Miss. Lah masalah keluarga kan nggak ada hubungan dengan majikan sayang. Ya majikan saya itu apa ya juga maafan gitu loh, Miss. Berapa lama kamu di situ? Udah 2,5 tahun sekarang ini. Kemarin tuh renew lagi. Udah 2,5 tahun. Iya. Lah kenapa tahu maafan kok kamu renew sayang? Ya soalnya waktu itu kan ada virus itu loh, Miss. Iya ada virus kan tapi tidak seharusnya kamu renew kalau nggak cocok sayang. Iya. Ayo. Di agent saya kan juga udah tutup, Miss. Agentmu udah tutup lah ya, agentmu wis tutup kan seharusnya kamu nggak usah renew Mando. Kalau memang kamu nggak kuat kan nggak usah renew. Kayak gini kan kamu sendiri yang sengsara. Juga terpaksa juga sih, Miss. Soalnya waktu itu di bawah rumah itu apa kayak itu loh. Apa? Kena virus kayak ditutup gitu loh, Miss. Jadi jarang boleh keluar, nggak boleh keluar. Oh jadi kamu renewnya terpaksa gitu Iya, makanya terpaksa kamu. juga. Sebenarnya kamu sendiri pingin pulang atau pingin renew? Waktu itu sih pengen pulang tapi juga terpaksa nggak ada uang, Miss. Nggak bisa pulang jadi ya terpaksa nambah lagi di situ, udahlah dikuatin dulu berapa bulan lagi. Di Hongkong totalnya berapa tahun sih sebenarnya kamu itu? Di sini udah 4,5 tahun sih, Miss. 4,5 tahun. Iya. Dengan satu majikan? 2 majikan, yang ini udah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi sebenarnya sudah waktu yang lama. Terus iya. Kenapa kamu tadi kok takut, bingung kenapa sih sayang? Aku lihat auramu takut, bingung. Iya, saya ini kayak gimana ya, Miss, kayak kamu kayak ngeblank banget loh sayang. Tekan banget. Ini saya sudah sampai badan saya udah kayak kurus kayak gini. Bukan kenapa? Kamu kayak tertekan banget loh. Kamu kayak ketakutan tentang sesuatu. Iya. Kalau boleh tahu kenapa? Tertekan keluarga, juga tertekan majikan, Miss. Aduh, ya Allah. Tertekan majikannya dari mana sayang? Ya majikan saya ini kemaafan banget, Miss. Kayak udah nggak kuat sih, tapi aku terpaksa di situ, Miss. Enggak, kok kamu selalu ngomong terpaksa? Siapa yang maksa kamu sayang? Ya, aku kesini kan juga demi keluarga juga, Miss. Ngerti, tapi kenapa terpaksa sayang? Ya, terpaksa untuk kebutuhan rumah juga. Terus kamu pulang leh, siapa yang punya uang nggak kira-kira keluargamu? Ya, kalau suami sih ada usaha sih, Miss. Sekarang udah ada usaha. Sudah ada usaha, jadi kamu pingin pulang? Iya, pengen pulang, tapi gimana ya? Kayak masih butuh lagi gitu. Piye toh saja niki piye? Kamu masih butuh uang, tapi pingin pulang, tapi masalah keluarga, masalah majikan. Asli nih, menurutku, aku lihat dari auramu, kamu ketakutan, bingung, dan kamu nggak tahu harus seperti apa. Iya, betul, Miss. Kamu ruwetan, Dok. Paham nggak, sayang? Iya. Kelihatan dari auramu saat kamu mencet bel pewanjang tadi. 1, kamu ketakutan. 2, kamu bingung. Dan kamu sampai lupa bahwa ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan gitu loh. Kadang-kadang kan adat sopan santun ke rumah orang juga kan dibutuhkan gitu loh. Dan kamu takut terekam video. Padahal kalau kamu ngikutin
YouTube saya, kamu pastinya tahu bahwa kita tidak pernah menampilkan muka karena saya tidak ingin menjatuhkan kalian. Tapi kamu itu kelihatan ini takut, itu takut, ini takut, itu takut. Kenapa sih sayang? Hah? Ya, Satu, apa yang terjadi? satu juga masalah keluarga sih, Miss. Boleh nggak kamu ceritakan satu-satu? Jadi Dari kamu awal boleh. boleh biar Dari kamu nggak. awal saya ke PT sampai masuk sini boleh. Soalnya kamu kayak tertekan sekali loh. Dari aura bicaramu itu kamu bingung banget. Tentang utang kah? Tentang Iya, keluarga? dulu sih saya kesini juga udah utang sih, Miss. Terpaksa harus kesini. Terus? Nggak apa-apa ya saya cerita dari Nggak awal apa-apa, ya. nggak apa-apa. Dulu kan saya masuk PT kan status saya kan belum nikah, Cek. Oke. Statusnya belum nikah, tapi pada status saya itu udah nikah, Miss. Terus? Waktu itu kan saya pernah pisah sama suami 2 tahun. Terus saya kan udah punya anak, Miss. Masih kecil udah saya tinggal kerja ke sini. Itu waktu waktu pisah suami saya itu ninggal uang sama saudara, soalnya buat lahiran aja nggak ada uang, Miss, buat bayar rumah sakit gitu nggak ada uang. Posisimu hamil? Udah ngelahirin, tapi Udah ngelahirin? Tapi suami itu nggak ada uang, Miss, buat bayar itu bayar ini tuh nggak ada uang gitu. Terus minjem sama saudara saya, Miss, gitu. Terus? Akhirnya saya sama suami itu pisah gitu. Gara-gara nggak punya uang, Kan cerai? masalah ekonomi juga, Miss. Terus? Gitu. Terus saya masuk PT, saya ada kontak lagi sama suami gitu. Oke. Sampai Terus? sekarang, Miss, tapi orang tua saya itu masih gak tetap setuju gitu. Oh, karena dulu kamu waktu hamil habis melahirkan suamimu tidak memberikan nafkah padamu dan akhirnya kamu balikan di belakang layar. Bisa dibilang gitu. Tanpa restu keluargamu kamu kembali lagi sama suamimu. Benar Iya. tidak? Iya, sampai sekarang saya ya karena kan juga punya anak, Miss. Bisa juga karena ekonomi juga gitu. Terus saya putuskan untuk ke PT ke sini gitu, Miss. Sampai Oke. Nyampe di sini masalahnya di mana? masalah saya apa ya? Ini saya kan anak saya juga di Indo kayak udah masuk SD gitu tapi nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Dia tinggal sama siapa? Sama ibu saya. Oke, terus? Terus sama orang tua saya suruh pulang dulu gitu, Miss. Suruh ngurus anak dulu di rumah gitu. Pertanyaan saya, kenapa kamu bilang majikanmu nggak bagus? Gimana ya, Miss? Saya tuh kayak capek banget sama majikan ini. Tiap hari tuh badan saya tuh capek banget, maafan gitu, Miss. Maafannya di mana? Maafannya di mana? Kalau boleh tahu. setiap hari itu saya mijit itu nenek sama si ucenya itu orang tua itu. Badan saya itu capek. Kalau mijit nggak pakai tenaga itu saya dipukul, Miss, tangan saya sini. Sama neneknya dipukul? Enggak, sama si ucenya itu. Sama si ucenya kamu dipukul? Iya, ya, tapi saya saya sabar dulu lah di situ. Oke, jadi akhirnya, sebentar. Satu hal, karena kamu sendiri nggak tenang mungkin ya, karena pribadimu sendiri nggak tenang, jadi pekerjaan pun punya efek dan hatimu capek. Kadang itu masalah rumah, masalah majikan yang kayak gitu, maafan. Kayak itu, aduh kayak tertekan banget. Capek? Capek ya, capek kerja juga capek pikiran. Oke, jadi kamu memutuskan pingin pulang Indonesia? Iya, pengen pulang tapi caranya mau pulang itu bingung, Miss. Agent juga. Oke, kamu mau caranya mau pulang atau kamu takut nggak punya uang? Ya. Kayaknya ada dua gitu loh soalnya. Iya. Kamu itu bingung loh, Dok. Satu, kamu harus menghadapi ibumu yang harus mengatakan tentang suamimu. Yang kedua, karena anakmu. Yang ketiga, karena majikanmu.
Jadi kamu itu terombang-ambing. Ya majikan saya itu terkadang itu ngomongannya itu jelek banget, Miss. Ngatain kayak apa? Pokoknya kalau ngatain kita tuh aduh terlaluan banget. Terlalu apa? Ngatain ke kita itu loh, Miss. Apa contohnya? Ya itu gak ngomong lah. Bukan contohnya apa? Karena kan buat kamu kasar, buat kita enggak gitu loh. Karena kita beda adat. Ya pokoknya omong-omongan sini yang terlalu jelek itulah. Gizi ini tuh. Itu mungkin lebih parah lagi. Pokoknya omongnya itu aduh pokoknya udah terlalu lah. Apa? Contohnya satu aja. Apa sih yang kamu kira parah? Apa ya, Miss ya? Ngomongnya itu loh. Apa? Tentang apa? Jadi sebenarnya saya tahu itu kasar atau tidak. Karena orang sini omongannya kasar, tapi bukan artinya kasar. Kalau kalian dengerin suamiku ngomong, mungkin kalian nggak kaget gitu loh. Suamiku sendiri kasar. Kalau berbicara seolah-olah dia tuh marah, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Karena memang orang Hong Kong itu nadanya keras. Beda sama nadanya Mandarin. Mandarin lebih ke belok-belok. Tapi kalau Kantonis, ci sinale. Jadi satu. Tapi kalau bahasa Mandarin, chen simpin. Jadi lebih halus lagi gitu loh. Makanya aku nanya, yang mana logat? Karena logat itu beda, Mbak. Logat itu tidak bisa menyatakan orang itu kasar atau halus. Orang Jawa Tengah sama orang Jawa Timur ngomong, pasti orang Jawa Tengahnya akan sedih terus. Tapi karena mereka sudah tahu adat istiadat, makanya mereka bisa menghormati satu sama lain. Apakah orang Jawa Timur itu marah? Ya enggak. Karena logat. Saya dapat logat dari Jawa Timur juga. Jadi saya sangat kasar. Tapi saya rasa saya bukan kasar. Kayak tadi kan sama Mbak, jangan keras-keras mencetnya, paham nggak? Bukan saya marah, tapi itu penegasan bahwa tidak boleh seperti itu. Jadi menurutku karena hatimu galau, Nduk. Bukan karena majikamu nadanya kasar. Terus kamu sendiri mau menyelesaikan yang mana satu? Saya ingin pulang aja lah, Miss. Ngebreak. Kalau ngebreak itu gimana, Miss? Ya ngasih 1 bulan notice, bulan depan pergi. Jadi kamu masih mendapatkan gaji kamu, cuti tahunan kamu, tiket pesawat, dan uang perjalanan $100. Tapi saya belum ada 1 tahun di situ. Walaupun belum ada, katanya renew. Ya renew tahun kemarin bulan 7. Bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Kamu sudah 8 bulan, berarti kamu mendapatkan cuti tahunan juga. Sekitar 4 hari, 5 hari. Masih dapat cuti tahunan. Aku mau notice, Miss, tapi apa ya? Nanti takutnya majikan nggak mau tanda tangan, nggak ada yang bantu saya ngomong. Kan nggak perlu tanda tangan, Mas ya. Kalau kamu ngasih notis, majikan nggak perlu tanda tangan. Notis itu adalah memberitahukan pada dia tanggal berapa hari terakhir mau kerja. Itu aja. Kalau dia tidak setuju, kamu boleh telepon KJRI. Kenapa kamu nggak ada agent? Agent saya udah tutup, Miss. Agentmu sudah tutup? Nggak ada lagi, nggak ada staff yang bisa dihubungi? Nggak tahu, Miss. Agent dari Indonesia atau agent mah? Agent sini. Lah kamu renew bulan 7 kemarin? Agent bulan 7 kemarin itu tutup? Tutupnya udah tutup waktu itu, udah. Tutupnya bulan berapa ya kemarin? 2000 berapa ya? 2001. Lah kemarin ini loh, kan kamu renew toh? Itu udah tutup, Miss. Lah terus siapa yang renew kamu? Majikan cari agent lain. Ini berarti perhatian buat teman-teman, kalau agennya tidak kenal susah ya? Iya. Kalau renew jangan mau ikut agennya majikan ya. Kalau kayak gini kamu ini nggak tahu agennya di mana, nggak dikasih tahu. Waktu saya tanda tangan tuh nggak tahu ini agen kamu di sini, nggak bilang. Ya karena mungkin cari agenmu. Paspormu ada nggak? Masih bawa majikan. Karena dari paspormu aku bisa lihat agenmu apa. Paspormu di Gang Ngaji ya? Masih dibawa. Ini sebenarnya bagus loh, Dok. Kamu bisa sebelum kamu nge-break, kamu komplain aja ke KJRI, minta paspormu. Biar KJRI nelpon agenmu, jadi kamu akan tahu agenmu siapa. Gimana caranya agar kamu tahu agen? Kamu datang ke KJRI, liburmu setiap hari Jumat? Nggak tentu.
nggak tentu. Iya. Yang penting jangan Sabtu Minggu ya. Kalau Sabtu Minggu kan banyak. Kalau kamu pas libur minggu depan, kamu datang ke KJRI aja, ngomong bahwa paspormu ditahan majikan. Nah, pasti majikanmu akan ditelepon agent dan agent akan telepon majikanmu. Dari situ kamu akan tahu siapa agentmu. Nanti takutnya majikan nggak terima, Miss. Kalau Nggak terima ya bagus loh kan kamu bisa di-interminate. nggak terima, nanti saya nggak bisa kesini lagi, Miss. Dikasih kayak surat jelek gitu, Miss. Apakah kamu ngebreak majikan pasti ngasih surat bagus? Apakah jaminan kamu ngebreak majikanmu ngasih surat bagus? Nggak tahu ya. Aku ngasih kamu jalan, silahkan kamu lakukan, silahkan tidak. Tapi apakah jaminan kalau kamu ngebreak dia nggak ngasih surat jelek ke kamu? Kalau kamu takut ini takut itu takut, terus ngapain curhat sama saya? Tak kasih jalan nggak mau. Iya ya. Iya, makanya saya nanya. Sekarang kamu nanya saya jawab, terus kamu takut. Lah emangnya aku sing ngating gepuki majikanmu? Masa saya yang ngelabrak majikanmu? Kan enggak juga. Karena saya itu bukan siapa-siapa. Kamu tak kasih jalurnya. Oke mbak, paspormu tegang majikan, nggak usah ngebreak. Kamu lapor KJRI, biar KJRI cari agentmu cari majikanmu. Majikanmu otomatis kan marah toh. Paspormu kenapa kamu laporkan KJRI? Tapi sekali lagi itu hak kamu, itu paspormu. Nah, kalau majikan nggak suka di-interminate, kan itu yang kamu mau. Kamu nggak usah ngebreak, dia yang interminate. Kalau majikan ngasih paspormu, yo alhamdulillah. Kalau majikan nggak ngasih paspor kamu, ya kamu ngebreak. Jadi kamu ada alasan ngebreak. Jadi aku sudah ngasih jalannya, sing lakoni kamu. Tapi ingat, setiap resiko itu kamu yang nanggung. Aku cuma ngomong tok. Ngerti nggak? Iya. Lah kamu kesini, tak kasih jalan. Lah kamu takut terus piye? Aku mau piye? Iya, itu kadang tuh saya kayak mau ngadupin tuh kayak takut sendiri, Miss. Loh, gini. Lah kamu takut terus aku mau piye saiki? Iya sih. Hah? Iya sih. Bukan, nggak masalah. Kamu takut boleh. Tapi terus aku mau piye? Takutnya nanti saya nggak bisa kesini lagi, Miss. Oke, kenapa kamu nggak bisa kesini? Ya majikan nanti malah nulis surat jelek gitu. Surat jelek kan hak dia. Kan hak dia. Dia marah sama kamu kan hak dia. Kamu tidak bisa mengontrol orang lain untuk tidak marah sama kamu. Apakah kamu dengan ngebreak dia nggak marah sama kamu? Pasti marah lah. Maka dari itu. Terus apa bedanya kamu minta paspor dan dia marah? Kan tetap marah. Karena ada anak curhat, mereka itu cuma ngomong aja. Tak kasih jalan, mereka nggak jalan. Ya saya nggak bisa maksa. Tapi setiap jalan yang saya kasih, itu yang punya resiko kamu, sayang. Kayak Mbak E yang sekarang ini, dia disuruh keluar besok. Ya aku bilang terserah, kamu keluar besok, visamu habis, ya aku nggak bisa bantu. Karena itu adalah hak kamu. Tapi kalau kamu bilang ini jalannya, kamu ngelakoni, gak kuat, tak dorong dari belakang. Itu aku baru bisa. Lah kamu melaku aja nggak mau, masa saya yang harus ngebreak? Iya, Miss. Bener nggak? Iya. Jadi kamu jalan, ada masalah, kamu balik lagi cari aku tetap bantu kamu. Makasih ya, Miss. Loh lah ya, kalau kamu nggak jalan, terus aku mau piye, Dok? Bener nggak? Curhat takut, ngomong takut, ngebreak takut. Tapi kok gelem ngono-ngono kuwi mbek bojomu sama dua anak? Kok gak takut kamu dulu? Hah? Iya. Romano kok gak ngerti awakmu? Hah? Ya itu sih. Lihat Mano kok nggak burung? Nggak burung, nggak takut. Kok nggak lari? Nggak boleh. Masalah harus dihadapi. Karena orang curhat itu cuma ngomong tok gedabus, tapi yang lakoni kamu, yang soro kamu. Terus kalau kamu kesini cerita sama aku, tak kasih solusi, gak wani melaku, kita nggak bisa jalan, sayang. Iya. Saya itu cuma orang di belakang layar. Kecuali majikanmu ngomong, tak gepuki kamu, ya aku langsung turun tangan. Tapi kalau majikan cuma bilang tak blacklist, majikan nggak bisa blacklist, agent nggak bisa blacklist. Yang bisa blacklist kamu adalah imigrasi. Tapi ingat, kamu nggak boleh mukul, mencuri, melakukan kriminal. Itu tidak boleh. Soalnya saya tuh pernah diancam sih, Miss, sama majikan. Diancam apa? Waktu saya kerjaan saya kurang bagus itu, nanti saya laporkan ke imigrasi kayak JRI gitu loh. Ya nggak apa-apa loh, dia lapor kan kamu bisa lapor, kan? Pernah diancam gitu saya. Gitu loh, dia ngancam kan kamu bisa ngancam juga.
Benar nggak? Orang bisa menjatuhkan kamu selagi tidak melakukan kriminal, aku pasti bisa bantu kamu. Ngerti nggak? Tapi kalau kamu sudah melakukan kriminal, aku nggak bisa ngomong. Jadi selagi kamu tidak melakukan kriminal, nggak usah takut. Aku akan bantu kamu dari belakang. Sekarang kamu berani atau tidak, itu tergantung dari kamu. Pertanyaan saya, libur minggu depan ke KJRI berani nggak? Insya Allah berani. Harus berani. Saya tuh kayak orang ketakutan gitu ya, Miss ya. Betul, jadi nggak boleh dong. Karena nggak ada yang orang lain yang bisa bantu kamu. Aku tuh mikir gini, saya pikirannya gini, saya pengen melakukan ini, tapi kok saya mikirnya risikonya nanti gimana gitu. Bagus, itu bagus. Saat kamu memikirkan resiko itu sebenarnya menurut saya bagus. Tapi sampai kapan? Pengen melangkah tapi kok takutnya risikonya gini gitu. Bagus, itu bagus. Tapi harus tahu, kalau kamu nggak melangkah, bagaimana kamu tahu di depannya itu lebih bagus? Iya. Kalau ini takut, itu takut, terus ke depannya mana kamu tahu itu bagus atau tidak? Bener nggak? Iya. Sudah agak tenang, sudah ngomong. Alhamdulillah lah, Miss. Udah lama saya tuh pengen ketemu Miss Yuni, udah lama. Tapi kok nggak tahu kalau setiap konten itu direkam, Dok, kamu, Dok? Ya, kalau di TikTok saya sering lihat Miss Yuni gitu. Tapi kan cuma separuh, nggak full ya? Iya, taunya WA-nya Miss Yuni dari situ. Oh, oke. Sebenarnya kalau pingin tahu cerita lengkapnya langsung masuk di YouTube-nya. Karena itu yang punya TikTok bukan saya. Saya tidak punya TikTok. Jadi yo syukur alhamdulillah ada yang ngasih TikTok. Kalau enggak kan kamu juga nggak kenal saya, nggak tahu saya, bener nggak? Iya, tiap malam saya sering lihat di TikTok itu ada Miss Yuni. Tiap malam di TikTok itu ada saya. Padahal saya nggak punya TikTok. Berarti sekarang udah agak tenang. Dan satu hal lagi, saya juga pernah mengalami apa yang kamu alami. Karena dulu saya pernah bertengkar sama suami saya pernah cerai sama suami saya cerita sama ibu saya, dan akhirnya saya balen lagi sekarang ini. Ibu saya tuh ada rada tidak suka sama Pak Tony. Kenapa? Itu karena mulutmu sendiri, karena mulutku sendiri. Dulu gue cerita tentang suamiku yang nggak bagus. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Jadi aku cerita sama bunda itu, Pak Tony itu suka main judi lah, ngabisin uang lah, pulang malam. Jadi jelek semua. Nah, kejelekan itu udah tertanam di hati ibuku. Iya, saya pernah juga kayak gitu. Ibuku masih benci, aku wis kelon. Aku wis balenan sama suamiku. Nah, iya. Itulah yang terjadi. Makanya lek punya masalah rumah tangga, ojo dicerita nih dek wong tuwek. Iya. Wong tuwek loro atine dorong mari, sing anake wis kelon. Bener nggak? Bener. Ibumu pasti masih sakit hati sama kamu. Sama suamimu masih sakit hati. Masih, Miss. Berarti lain kali hati-hati. Ya, pelajaran. Saelek-eleke bojo lek jek doyan, ojo diceritakne. Lah, lek cerita eleke bojo ojo lali nyeritakne eleke dhewe. Paham nggak? Dulu saya tuh nggak cerita sama ibu unda saya. Kalau saya itu juga suka marah sama suami saya, jongkrok nih suami saya, ngusir suami saya dari rumah saya, itu pernah. Jadi saya itu selalu bilang ke ibu saya bahwa suami saya nggak baik. Tapi saya tidak pernah menceritakan kenapa suami saya nggak baik. Begitu juga dengan kamu. Kamu itu menceritakan kejelekan suamimu, tapi kamu tidak menceritakan kenapa suamimu kayak ngono. Bener nggak? Iya. Karena itu adalah pengalaman saya pribadi. Jadi saya menceritakan kejelekan suami, wabeh bojoku sing elek. Lagi liran balen, ya nesuno bundaku. Hah? Bukannya awakmu diloroni? Kok jek kelon lagi? Kok nikah balik lagi? Pasti kamu digituin. Apa penake? Iya kan? Iya. Tapi kan kita tahu sebenarnya pertengkaran itu terjadi karena kita juga salah. Dulu sih juga karena ekonomi sih, Miss. Lah iya, karena ekonomi akhirnya pertengkaran. Iya. Tapi kan kamu selalu poinnya ke dia terus. Yang salah kan suamimu terus. Kamu lupa bahwa yang 4 jari ini nunjuk ke kamu. Kan gini, suamimu satu tapi kan kamu ke sini. Itu yang saya alami. Kenapa kalau ada orang bercerita tentang rumah tangga, saya nggak berani komen. Sing kene jek loro ati, sing kono kelon. Iya. Bener nggak? Iya. Jadi ngomong sama ibu ya sepurane bu, biar aku ya tahu salah karena ekonomi pertengkaran itu pasti sayang.
Wajar. Umur berapa sih kamu? Udah 30-an. Nah, ya 30-an. Harusnya sudah dewasa dong. Iya. Pertanyaan saya, apalagi yang membebankan kamu? Apa yang membuat pikiranmu masih ada nggak di dalam hatimu yang belum plong? Ya nanti pulangnya itu Lumis udah gimana ya? Saya kesini kan udah habis